Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, penginjil Markus yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita cerita tentang Yesus yang mengajak Lewi untuk mengikutinya. "Ikutlah aku." Itulah pernyataan yang keluar dari mulut Yesus, mengajak si Lewi untuk bersama dengan dia. Peristiwa ini tentu dimulai dengan Yesus mengajar orang banyak. Tetap aktivitas mengajar itu dilakukan oleh Yesus para pengikut yang mengikutinya begitu banyak. Sebab itu tadi seperti yang kita katakan sebelumnya, ajaran Yesus itu penuh kuasa yang membangkitkan semangat baru, harapan baru dalam diri para pendengarnya, sehingga mereka sangat tertarik untuk mendengarkan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka coba untuk menemukannya dan mendengarkan dia mengajar. Tentu Yesus tidak mau bekerja sendiri dalam mewartakan sabdanya atau dalam mewartakan kabar sukacita Injil. Oleh karena itu dia mengajak beberapa orang yang pantas untuk itu, dan salah satunya pada kesempatan ini kita mendengar bagaimana Yesus memanggil Lewi. Lewi yang kemudian mendengar panggilan atau ajakan Yesus itu, ia mengikuti, tetapi dia mengajaknya untuk makan bersama di rumahnya. Tentu di sini yang diundang ada begitu banyak orang, termasuk orang Lewi dan orang-orang berdosa. Jadi momen makan bersama ini dilihat oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi, bahwa Yesus itu makan bersama dengan orang berdosa. Tentu pemikiran mereka sudah atau perspektif mereka terhadap Yesus sudah seakan-akan berubah. Mereka sebelumnya mungkin menganggap atau melihat Yesus itu memang guru yang mengajar dengan penuh kuasa. Tapi kemudian ketika dia makan bersama dengan orang Lewi dan orang berdosa, mereka mulai bertanya-tanya. Salah satu pertanyaannya adalah, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dalam pandangan orang-orang Farisi atau dari golongan Farisi ini, ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi, orang Lewi itu adalah orang yang setengah Yahudi. Sebab mereka bekerja atau sebagai kaki tangan dari atau meskipun kita tahu golongan Lewi ini adalah golongan orang yang bekerja di dalam bait Allah atau di dalam rumah Allah, tetapi dalam arti tertentu mereka dianggap sebagai orang kaki tangannya bangsa Romawi. Dan
dianggap sebagai orang berdosa, apalagi posisi dia sebagai pemungut cukai. Nah, tentu dalam hal ini cara pandang seperti ini melekat kuat dalam pemikiran mereka dan juga orang-orang banyak ya. Entah apalah pendasaran mungkin pada ya hukum Taurat yang mereka belajar, yang mereka pegang, sehingga hukum itu diterjemahkan sedemikian rupa secara literal ya. Apa yang dikatakan oleh hukum itu, itulah yang diberlakukan, dan juga memberikan penilaian terhadap sesama orang Yahudi pada waktu itu, sehingga mereka memberikan cap kepada Lewi pemungut cukai itu sebagai orang berdosa juga ya, karena menjadi kaki tangan bangsa Romawi. Dia adalah pemungut cukai dari bangsa asing. Tapi yang menarik bagi Yesus, dia datang bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk orang Farisi, orang Yahudi saja, tetapi merangkul semua orang. Bukan untuk orang baik saja, bukan untuk orang saleh saja, tetapi juga ya untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang kehilangan harapan, menderita, atau siapa saja yang terbuka hatinya untuk menerima dia. Dan di sini kita tahu universalitas dari keselamatan Allah atau misi Allah untuk semua orang, untuk manusia. Sebab Allah sangat mencintai manusia apapun dia. Terpenting bagi Allah adalah manusia mau datang kepadanya, mendengarkan dia yang bersabda. Yesus tadi mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Arti tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia itu berdosa. Karena itu ya, setiap orang manusia yang datang kepadanya merasa dirinya berdosa, Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita. Dan bahkan Tuhan sendirilah yang mengunjungi manusia yang berdosa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua adalah manusia yang berdosa. Dosa kita mungkin terungkap dalam sikap atau seperti sikap dari ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi ini ya, yang cenderung memandang sesama itu ya sebagai orang yang cacat ya, dalam arti secara negatif kita menilai sesama. Bisa jadi ya pengalaman ini menjadi bagian dari pengalaman kita, dan menganggap diri kita sebagai orang yang paling benar. Tentu posisi seperti ini adalah sebuah penilaian subjektif ya, penilaian kita sendiri tanpa kita harus masuk dalam situasi orang lain, tanpa kita memahami konteks orang lain. Tentu hal ini kalau kita dipupuk terus-menerus akan menjadi sebuah bom waktu ya, dimana kemudian kita akan menjadi manusia yang radikal, menjadi manusia yang menutup diri terhadap situasi di luar diri kita, karena tadi kita senantiasa menganggap diri kita sebagai yang paling benar dari yang lain. Mungkin juga bahwa terkadang kita menampilkan diri sebagai orang yang rendah diri, dalam arti di hadapan Allah kita tidak pantas karena kita berdosa. Allah mengatakan tadi, aku datang untuk memanggil orang berdosa. Dan Allah itu menyediakan tempat, menyediakan waktunya untuk orang berdosa. Oleh karena itu, sebagai manusia yang berdosa, tak ada rasa takut sebenarnya, tak ada rasa minder, rendah diri di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita sama. Yang terpenting bahwa kita mau membuka hati kita untuk kehadiran Allah, atau untuk Allah yang mau melawati kita. Teristimewa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sebagai orang yang telah dibaptis, tentu hal ini menjadi poin penting untuk kita. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi bagian dari anggota gereja, yang tentunya kita sudah dipersiapkan oleh gereja mendengarkan sabda Tuhan, dan juga diajak oleh gereja melalui renungan-renungannya, pendidikan yang disampaikannya, pengajarannya, untuk bertindak atas nama Allah sendiri. Artinya bahwa kita diajak oleh gereja Allah untuk senantiasa tampil sebagai duta kebenaran di tengah kehidupan sosial kita, baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Sebab itulah makna dari sakramen baptis yang kita terima. Kita itu menjadi duta kebenaran,
atau menjadi bagian dari mengambil bagian dalam tugas Allah sendiri, mewartakan kabar sukacita Injil kepada siapapun. Dan juga kita diajak untuk menjauhkan diri dari berbagai bentuk perspektif subjektif terhadap yang lain, menganggap diri benar tapi yang lain salah. Allah tak menghendaki hal itu. Allah menghendaki agar kita semua hidup berdampingan sebagai saudara. Teman-teman, saudara-saudariku, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.